Saya Vinola Melisani, absen 11 dari kelas 11 IPS 1. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Yang kedua, menurut Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai kekuasaan, dan di mana tujuan tersebut mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pihak lawan. Saya Haura Afifa, absen 12. Menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. 2. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia menguraikan bahwa konflik muncul karena adanya benturan antara dua unsur dalam masyarakat yang mengharuskan salah satunya berakhir. Saya Sabina Vini Christian, absen 33. Menurut Robin, konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak-pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Saya Sel Febrianti, absen 31. Menurut Stoner dan Freeman, konflik sosial dibagi menjadi dua. 1. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. 2. Pandangan modern menganggap konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain seperti struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, dan nilai-nilai, dan lain sebagainya. Menurut Myers, pandangan terhadap konflik dibagi menjadi dua, yaitu pandangan tradisional, menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari, karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Dan pandangan kontemporer, menganggap konflik sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi interaksi manusia. Saya Akmal Ramadanti dari absen 4. Saya akan menjelaskan faktor penyebab konflik sosial. Ada 4. Yang pertama ialah adanya perbedaan antar individu. Yang kedua adanya perbedaan latar kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ialah adanya perbedaan kepentingan baik antara individu maupun kelompok. Lalu yang keempat ialah adanya perbedaan ras, etnis, agama, serta suku yang menyebabkan perpecahan.